Itulah orang tua, Bapak Ibu. Dia merasa berapapun yang kita kasih kebanyakan. Itu emak. Kasih 1 juta banyak amat, kata dia. Kasih 2 juta banyak amat. Kasih 500.000 banyak amat. Itu emak. Tapi dikasih berapapun kurang, itu bini. Benar kira-kira? Bini mah gitu. Kasih berapa aja, kurang-kurang aja. Tapi kalau ngasih emak, berapa aja dikasih kebanyakan, nak. Emang kamu masih ada. Itulah ibu. Dikasih tetap mau. Tapi ya jangan ditawari. Rusak nanti harga dirinya. Ibu tuh paling pintar bohong sama anak. Hidup susah, makan susah. Tetangganya kenduren. Yasinan, kendurenan, pakai besek, rendang begadang. Dapat bagian, semua disuapin ke anak. Anak nanya, mama nggak makan rendang? Enggak, nak, mama nggak suka rendang. Padahal sambil nyuapin anak, nelen ludah itu, Pak. Itulah ibu sangat pandai berbohong sama anak. Sebaliknya kata ibu saya, ame anak sare, umak nangis siang malam. Kalau anak susah, siang malam ibu menangis. Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Maka benar kalau kata nyanyian, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan takkan pernah harap kembali. Selagi masih ada orang tua, itulah keramat kita yang sebenarnya. Muliakan orang tua, hidup kita akan mulia dunia sampai akhirat nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang kami ta'zimi, Bapak Kiai Lu'lu'il Maknun, pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Isbahul Ulum. Beliau ini kalau wajahnya kadang-kadang tuaan saya, tapi padahal usia jauh lebih senior Pak Yai Lulu. Karena beliau ini awet muda ya Ustaz ya. Janggutnya yang bikin manis itu ya, luar biasa. Kita doakan Pak Yai Lulu sehat dan panjang umur. Tadi saya mendengar tahadus bin ni'mah dari beliau, putrinya sudah 30 juz dan sekarang sedang kuliah di UIN Sunan Kalijogo. Subhanallah, ini luar biasa. Anak yang hafal Quran akan memasangkan mahkota untuk kedua orang tuanya di surga nanti. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ustadz Rustadi. Kalau pakai jas begitu udah kayak pengantin baru ya. Manten lagi maksudnya.
Yang saya hormati para sesepuh, abah, orang tua kita, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya karena saya lupa mencatatkan namanya. Orang-orang tua kita, sesepuh penisepuh, keluarga besar, Bapak Ketua Lingkungan dan Ketua RT. Selanjutnya yang saya hormati sahibul hajah, yakni Bapak Fatani Mukhtar ya. Sukron, oh iya, Sukron Fatoni, jadi salah ngingetnya. Konslet masih pagi soalnya. Pak Sukron jenengan ya. Jadi kalau Ustadz Tajudin itu teman saya. Jadi kalau Ustadz Tajudin itu kelihatan awet muda karena nggak pernah gemuk dia. Segitu aja dari dulu itu. Jadi awet muda gitu karena badannya stabil. Beserta Ibu Aan Nur Hasanah yang hari ini sedang bersyukur kepada Allah dan mengajak kita semua turut bersyukur, turut berbahagia dalam momentum walimatul khitan anak kita, keponakan kita Muhammad Kaffa Kamali. Kita doakan anak kita ini Allah jadikan anak yang bertakwa kepadanya, anak yang soleh, yakni yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang pintar, cerdas, berkarya dan bermanfaat, tidak hanya untuk dirinya tapi manfaat buat keluarganya, masyarakatnya, agamanya, bangsa dan negaranya. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah undangan ngaji walimatul khitan, sekaligus juga keluarga besar. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Saya suka kalau ngaji itu begini Pak, pagian. Karena kalau siangan itu tamu udah banyak yang bejubel, yang bukan lagi ngedengerin ceramah, udah mikirin ke meja prasman itu. Karena udah siang soalnya. Ini pagi-pagi yang penting intinya masuk manfaat bagi kita semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bicara tentang khitan bersamaan dengan bulan Zulhijjah. Artinya memang ini terkait. Disebutkan dalam beberapa riwayat falamma jaa ilal ardil muqaddasah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam tiba di bumi Muqaddas atau Baitul Maqdis, usianya sudah mencapai 80 tahun tapi belum punya anak. Sa'ala rabbahul walad. Ketika itu beliau minta kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Jadi belum punya anak itu. Sebelum dikabulkan oleh Allah bakal punya anak, Allah perintah dulu khitan. Jadi belum sunat waktu itu, diperintah khitan. Makanya dalam kitab Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, Sahih muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan khitan Nabi Ibrahim. Ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu tamanina sanatan bil qadum. Bahwasanya Nabi Ibrahim itu ketika diperintahkan Allah untuk khitan, nyunat dirinya sendiri. Jadi Nabi Ibrahim itu enggak disunat Pak, tapi nyunat sendiri. Kalau disunatkan yang nyunat dokter, tabib, dukun begitu. Beliau tidak pakai dukun, tidak pakai tabib, tidak pakai dokter. Nyunat dirinya sendiri. Wa huwa ibnu tamanina sanah. Ketika itu umur beliau itu 80 tahun. Coba di sini yang 80 ada nggak ya kira-kira? Saya pengen tahu kayak apa orangnya yang 80 itu. Enggak ada. Umur 80 tahun nyunat dirinya sendiri. Bahkan istrinya Sarah
menawarkan diri, bang, abang yang motong, saya yang megangin, biar gak meleset. Kata Ibrahim, enggak lah, malu saya, pak potong sendiri. Nabi Ibrahim nyunat, tidak mau ada yang lihat. Cari sebuah lembah yang sepi, tidak ada yang lihat, ditempel di atas batu, ancang-ancang. Nah, nyunatnya itu bil kodum. Kodum itu apa bahasa kitanya? Kampak. Mungkin kampak wiro sablong itu, Pak. 212 itu. Terbayangkan oleh kita kayak mana gedenya kampak. Pohon di zaman itu kan segede-gede rumah. Kalau pohonnya saja segede rumah kita ini, kayak apa kampaknya kira-kira? Ditempel di atas batu, ancang-ancang, pakai bismillah, ting, bunyinya. Saya cuma khawatir kalau meleset ke depan mah bisa diulang. Tapi kalau meleset ke belakang, kalau kata anak zaman sekarang, kelar hidup loh. Nah, itulah manfaatnya bismillah. Apa-apa itu pakai bismillah, enggak meleset, pas betul. Maka sejak saat itu disyariatkan bagi kita semua untuk khitan. Lama kemudian setelah khitan, baru kemudian belum punya anak juga, kita ngurut ke riwayat tadi, maka Sarah menawarkan, bang, lama kita nggak punya keturunan, kalau abang pengen punya keturunan, abang kawin aja lagi. Subhanallah, ada bini nyuruh laki kawin lagi? Zaman sekarang ada nggak? Saya pengen tahu rainya kayak apa orang itu, nyuruh laki kawin lagi. Ya, kalau bahasa kita mah oke, kata Nabi Ibrahim, kalau begitu saya akan cari istri. Kata Sarah, abang gak usah repot-repot cari istri, karena saya sudah carikan calon istrinya. Subhanallah. Makanya ibu-ibu kalau laki pengen kawin lagi, ibu-ibu bantu cariin. Ya, itu sunnahnya soalnya kan. Ibu-ibu bantu cariin. Kata Ibrahim, ini luar biasa ini. Kapan kita ngelihat nazar? Kata Sarah, ntar sore. Begitu dilihat sore, Pak, ternyata yang akan dita'arufkan ini Hajar. Hajar ini kalau bahasa kitanya batu hitam. Ya persis namanya, Pak. Nabi Ibrahim ngebatin, yang kayak ginian lokasi sama saya. Kata Sarah, sengaja bang, gua cariin yang model begini nih, biar saya nggak kalah saingan. Makanya ibu-ibu kalau bapak-bapak ini ngotot pengen kawin lagi, ibu-ibu carikan calon istri nenek-nenek sekalian. Mau nggak tuh orang kira-kira? Ya jangan suruh cari dewek, bu, cariin. Tapi ya begitu Hajar hamil, pada akhirnya juga cemburu juga Sarah itu. Inilah sebabnya mengapa Hajar tidak bisa tinggal di Baitul Maqdis, tidak bisa tinggal di Palestina, dibawa ke Bakkah. Bakkah itu cekungan batu, jadi dataran rendah yang dikelilingi oleh gunung batu, yang sekarang disebut dengan Makkatul Mukarramah. Jadi kalau Makkah itu banjir, hujan dikit banjir wajar, karena dia mangkok batu. Kalau mangkok tanah, serap bumi air itu. Karena mangkok batu, hujan walaupun tak lama pasti banjirnya. Walaupun sudah ada teknologi sedot air sekarang di sana, itu menunjukkan sedemikian rupa. Dibawalah ke Makkah Al-Mukarramah, sampai kemudian lahir Ismail alaihi salam. Kemudian Siti Sarah punya anak juga, lahir Nabi Ishak alaihi salam. Nah, ketika Nabi Ismail, singkat ceritanya, usia 7 tahun, ditagih oleh Allah nazar Nabi Ibrahim. Kan sebelum punya anak, beliau itu begini ceritanya. Annahu qaraba al-fasatin wa thalatha mi'ati baqarah wa mi'ata badanah. Nabi Ibrahim itu tiap tahun berkorban 1000 kambing, 100 sapi, 300 sapi, 100 unta. Banyak ini, 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Ikhlas
bukan karena pengen nyalon presiden, bukan karena pengen nyalon gubernur. Kalau kita kan korban segitu banyak, tunggu aja di Batu Putu ini, pelangnya gede banget. Haji Lu'lu'il Maknun, wah, korban 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta, calon gubernur Lampung. Beuh. Orang kalau sudah gede banget amaliyahnya, tendensi politiknya gede juga. Nah, Nabi Ibrahim ini nggak punya tendensi. Makanya fata'ajjaban nas wal malaikatu min dzalik. Manusia dan para malaikat takjub semua, hebat nih Ibrahim. Nah, inilah keselip ngomong, Pak. Kata Ibrahim, sebenarnya sih semua yang aku korbankan ini laisa bisai'in indi, bagi saya nggak ada apa-apanya. Nah, selip ngomong. Wallahi law kana li ibnun. Demi Allah, seandainya saya punya anak lanang, anak pun akan aku sembelih di jalan Allah. Pan selip ini ngomongnya. Makanya ibu-ibu jangan asal ngomong, dicatat malaikat, direkam oleh Allah. Ada jamaah saya doa kepada Allah, tiap pulang kamu ditanya udah punya anak belum? Belum punya. Saking malunya dia berdoa, ya Allah, kasih saya anak, nakal juga nggak apa-apa. Ini orang kok asal bunyi doanya. Ya kabul betul, kok hamil. Ya kecil mah nggak ketahuan nakalnya, adem-adem bagus-bagus saja. Begitu sudah remaja nakalnya kelewat, badan penuh dengan tato, mukanya ditato sarang laba-laba. Kan gimana ngedandannya kalau di badan nggak kelihatan, bisa dipakein baju. Nah yang di muka gimana cara ngedandannya lagi? Udah kadang penuh dengan sarang laba-laba. Apa kata emaknya? Ustaz, kalau begini bakal jadinya, saya nggak punya anak juga nggak apa-apa, kata dia. Tuh kan, makanya hati-hati sama cangkem itu. Dicatat oleh malaikat, direkam oleh Allah. Allah maha tahu, Allah maha mendengar, makbul kita yang menyesal. Maka jangan katakan yang negatif sama anak kita. Makanya saya dapat inspirasi cerita Ustaz Yusuf Mansur itu. Mengapa salah satu imam Masjidil Haram itu orang Indonesia sekarang? Karena ibunya nyumpah, kalau anaknya nakal, anaknya bandel, nggak nurut orang tua, maknya nyumpah, tak sumpahin kamu nak jadi imam Masjidil Haram. Makbul sumpahnya. Makanya kalau mau nyumpah yang baik-baik aja. Anak bapak ibu nakal kelewat, lagi puncak emosi, marah sampai ubun-ubun tuh nyumpah aja. Tak sumpahin kamu nak jadi presiden. Ini betul-betul bisa makbul. Sumpah pun yang baik-baik, hati-hati dengan kata-kata, karena itu bisa makbul. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, Allah tagih janjinya sampai kemudian pengorbanan Nabi Ismail alaihi salam. Mimpi Nabi Ibrahim alaihi salam, mimpi malam pertama. Ya Ibrahim, ufi binadrik, tunaikan nadarmu. Kata Ibrahim, saya nggak pernah nadar. Nadar apaan? Dulu engkau pernah berkata, kalau aku punya anak lanang, akan aku korbankan di jalan Allah. Falamma asbaha, bangun subuh, Nabi Ibrahim mikir-mikir, ini mimpi dari Allah atau dari setan? Maka disebutlah hari itu dengan Yaumut Tarwiyah, hari pikir-pikir. Tepat tanggal 8 Zulhijjah. Tsumma ra'a fi lailatil tsaniyah, mimpi lagi di malam yang kedua. Mimpinya sama. Falamma asbaha, bangun subuhnya, arafa annahu minallah, sadar Ibrahim itu benar-benar perintah Allah. Disebutlah hari itu Yaumul Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Mimpi lagi pada malam yang ketiga, fahamma binahri, Nabi Ibrahim mantap berkorban. Disebutlah hari itu Yaumun Nahar, yakni hari kurban. Nah, ini yang saya ingin cuplik dikit. 8 Tarwiyah, 9 Arafah, 10 Yaumun Nahar. Ingat Bapak Ibu, matlak Indonesia sama Arab Saudi beda. Matlak itu apa? Posisi bulan terhadap dataran bumi, itu beda. Ini ulama sudah sepakat. Masing-masing negara itu beda matlaknya. Dan para ulama di Indonesia
Para pakar di Indonesia nggak bisa bohong. Menurut observasi ilmiah baik hisab maupun ru'yat, tanggal 1 Dzulhijjah untuk Indonesia terjadinya hari Jumat atau malam Jumat. Berarti 8 Dzulhijjahnya hari Jumat nanti, 9 Dzulhijjahnya hari Sabtu, tanggal 9 Juli, kemudian 10 Dzulhijjahnya hari Ahadnya, tanggal 10 Juli. Maka lebaran di Indonesia, Idul Adhanya terjadi hari Ahad tanggal 10 Juli. Jadi jangan ikut-ikutan di Arab. Kemudian sudah ada Pak perbedaan Idul Fitri, perbedaan Idul Adha juga. Jangankan kita yang Indonesia jauh ke Arab sono, setidak-tidaknya 10 jam kita mau terbang ke Arab sono naik pesawat ini. Mesir sama Arab Saudi pun beda matla. Walaupun mereka beda benua, satu Afrika, satu Asia, tapi kan deketan, cuma dipisahkan Laut Merah. Karena mereka beda matla, lumrah. Arab Saudi sama Mesir beda hari raya itu lumrah sekali. Rakyat Mesir nggak ada yang ikut-ikutan Arab, rakyat Arab nggak ada yang ikut-ikutan Mesir, nggak ada. Jadi saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, karena pemerintah mengumumkan 10 Dzulhijjah jatuhnya pada hari Ahad, dan ini ilmiah dan ditetapkan melalui sidang isbat, maka yang sholat id hari Sabtu kalau dia orang Indonesia, maka sholat idnya tidak sah. Yang nyembelih korban di hari Sabtu, sembelihannya pun tidak sah sebagai korban, hanya sembelihan biasa. Kan jelas betul hadisnya, as-saumu kama tasumun, wal fitru kama tuftirun, wal adha kama tudahun. Jelas sekali. Ini mulai puasa, bagaimana Idul Fitri, bagaimana Idul Adha. Innama makna hadal hadis, makna daripada hadis ini adalah as-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah wa idhamin nas. Mulai puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha wajib bersama pemerintah. Makanya Bapak Ibu kalau mau tahu hukumnya, ormas haram hukumnya menetapkan hari raya. Hanya ada di Indonesia Raya tercinta, ormas bisa menetapkan isbat dan ikhbar mengumumkan hari raya. Hanya Indonesia. Di negara lain termasuk Malaysia, apalagi negara Arab, tidak ada satupun ormas yang boleh isbat hari raya, yang boleh ikhbar hari raya. Hanya Indonesia. Indonesia ini memang negara paling nyeleneh, Pak. Ini pemerintah sebetulnya harus tegas, nggak bisa begitu. Kalau dibiarkan masyarakat yang bingung, umat yang bingung. Saya kasih tahu sama bapak-bapak, nggak usah takut salah, Pak. Kalau dia ikut pemerintah itu, Bapak Ibu. Kalau kebetulan pemerintah benar 10 Zulhijjah itu 10 Juli, alhamdulillah. Kalau kebetulan pemerintah yang salah, yang dosa bukan kita, yang dosa pemerintah. Pemerintah namanya siapa? Jokowi. Nanti Allah tanya, "Man, kamu lebaran Idul Adha 10 Juli, ikut siapa? Pemerintah, ya Allah. Pemerintah kamu siapa? Jokowi. Ya Pak Jokowi yang nanggungnya." Paling kata Pak Jokowi, "Ya saya kan nunjuk Menteri Agama, ya Allah." Tapi aman di kita, Pak, aman di kita. Tapi kalau ikut ormas, apapun nama ormasnya, Bapak Ibu, siapa yang mau tanggung jawab? Kan jelas ulama sepakat masalah isbat hari raya, kesepakatan 4 mazhab, pemerintah yang punya hak. Dan haram hukumnya kelompok apapun isbat hari raya yang menyelisih pemerintah. Hanya Imam Syafi'i itu bolehnya begini, kalau Idul Fitri. Kita ru'yatul hilal. Dengan mata kita nih, sudah ngelihat hilal. Tapi orang yang tahu hilal, jangan salah. Saya sudah lihat hilal. Emang kayak apa hilalnya? Besar, tinggi, hitam, brewokan. Oh, ternyata Pak Hilal. Ya kan nggak tahu hilal. Kita ini kadang-kadang gitu aja, Pak. Hilal, Pak Hilal. Ketiban Lailatul Qadar, cewek cantik Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar sudah tiba, ternyata cewek cantik. Jadi yang ngerti hilal, maka pada tanggal 30 Ramadan yang mestinya 1 Syawal, dia boleh tidak puasa lagi. Karena dia sudah melihat hilal dengan mata kepalanya.
Tapi dia nggak boleh ikhbar. Dia nggak boleh mengabarkan kemana-mana. Hanya berlaku untuk dirinya. Kalau beliau kiai, hanya berlaku buat dirinya dan santri-santri di pondok pesantrennya saja. Dan dia akan berhari raya esok bersama pemerintah. Hanya nggak puasa saja, tapi berhari raya tetap bersama pemerintah. Nah nanti kalau panjenengan Bapak Ibu bingung puasa Arafahnya, kalau Ibnu Taimiyah berfatwa, puasa Arafah boleh tetap di tanggal 9 Zulhijjah menurut zahir kalender. Di Sabtu itu masih sah puasa Arafah, nggak haram. Tapi kalau jenengan masih bingung juga, boleh puasa Arafahnya hari Jumat, tapi lebarannya ingat tetap hari Ahad. Karena haram hukumnya malah berdosa. Berhari raya beda dengan pemerintah. Baik, saya balik lagi ke laptop dulu ini. Pada kesempatan kali ini ada beberapa pesan sederhana yang mau saya sampaikan kepada Bapak Sukron Fatoni dan Ibu Aan dan kita semua tentang perhatian khusus kita terhadap pendidikan anak-anak kita. Karena begini Bapak Ibu, ini zaman sangat mengkhawatirkan. Kita punya pondok banyak di Batu Putu ini, termasuk pondok Yai Lu'il Maknud. Saya saran sama panjenengan Pak, anak masukin pondok aja. Ini Kapa Kamali ini Pak, pondokin aja. Pondok sekarang nggak ketinggalan zaman. Iyalah kalau zaman dulu Pak, orang pondok nggak bisa bersaing. Karena ngapa masih sebelah mata orang lihat pondok mah. Kalau zaman sekarang pondok nggak ketinggalan zaman, malah lebih maju. Kalau zaman dulu tuh saya lihat anak pondok tuh envy. Envy itu apa bahasa kitanya ya? Ngiri sama anak SMA. Anak SMA bahasa Inggris, what is your name? My name is Suparman Abdul Karim. Anak pondok nggak mau kelas saya bahasa Arab. Arwa'aital ladzi yukadzibu biddin. Padzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Melongok anak SMA. Hebat anak pondok bahasa Arabnya fasih. Ya iyalah bahasa Arab juga itu mah. Sekarang itu nggak ketinggalan zaman. Misalnya teman saya Bapak Ibu, dosen Unila, dosen teknik sipil Pak. Insinyur berarti kan? Dosen teknik sipil, doktor. Nggak ada dosen yang lain nyangka kalau beliau itu hafiz Quran 30 juz. Nggak ada yang menyangka kalau beliau tersebut adalah kiai yang punya santri. Nggak ada yang nyangka. Kalau ngajar pakai celana jin, dia keren Pak. Pakai baju biasa. Tapi memang Gus, di Jawa sana beliau memang anak kiai besar. Tapi begitu kuliah di Jogja tidak ngambil lagi UIN, tapi ngambil teknik sipil. Kan keren. Ini Gus, ini kiai punya santri, tapi dosen teknik sipil. Nggak ketinggalan zaman sekarang ini. Bahkan bisa masuk Unila, fakultas kedokteran, hafal Quran 30 juz. Ada yang jalur hafal Quran 30 juz, ada yang jalur hafal Alfiyah Ibnu Malik. Tinggal kita mau pilih kemana. Pesantren tidak ketinggalan zaman. Ini sudah saatnya Bapak Ibu, anak-anak kita didorong ke pesantren. Karena kalau tidak, khawatir dengan pergaulan bebas. Yang paling dekat narkoba saja. Coba narkoba itu. Yang kemarin zona merah narkoba sekarang udah hitam. Kita nggak usah nyebut daerahnya di Bandar Lampung. Saya khawatir nanti seakan-akan kita menghina daerah tersebut. Beberapa titik zona hitam narkoba, na'udzubillah. Yang pakai narkoba itu mulai anak SD loh Pak. Saya meruqyah anak kelas 5 SD. Saya tanya emaknya, anaknya kenapa Bu? Kesabet genderuwo Ustaz. Lo kok sampean tahu kata saya? Sebenarnya sih kata dia, ini sudah diruqyah 10 kiai, 15 ustaz tapi nggak mempan. Hebat juga ya Pak. Ini jangan-jangan jinnya jin modern nih. Jin modern itu dibacain Fatihah nggak mempan. Dibacakan ayatul kursi, jinnya malah hafal. Ikut ngebaca juga. Dibacain surah al-jin, jinnya nantang. Kata jinnya, gua nggak takut sama ustaz. Gua takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya.
Ternyata jin lebih takut sama tukang jahit sekarang ini daripada sama ustaz. Begitu saya ruqyah anak ini, ya pantas nggak mempan Bapak Ibu. Emang nggak ada jinnya, emang nggak ada gendruwonya, nggak ada kuntilanaknya. Loh kok anak saya ongok-ongok Pak Ustaz, kata si ibu. Yang nggak tahu lah kata saya. Bawa rumah sakit jiwa kurungan nyawa, diobservasi oleh psikiater. Belum ada kesimpulan, rujuk ke spesialis saraf. Nggak tahu di otak atik lah palaknya nih Pak. Apa di scanning, apa diapain. Apa kesimpulan dokter? Hancur sarafnya. Gara-gara kebanyakan ngelem Aibon. Sabu tak terbeli, ganja tak terbeli, Aibon diembat. Coba Aibon tuh mau dilarang kayak mana wong lem sepatu Pak? Apa mau dikriminalkan kalau orang beli Aibon? Kan saya sekarang masih bingung tuh kita. Sedangkan Aibon tuh di mana-mana ada. Apa kata bapaknya? Dokter, berapa duit gua bayar? Dokternya marah lah. Pak, kalau punya anak dijaga, kata dokter. Saraf kalau sudah rusak nggak bisa lagi diperbaiki. Ini bukan kabel listrik. Kalau putus panggil insalatir, nanti dibenerin. Ini bikinan Allah, nggak bisa lagi. Kata orang tuanya, terus gimana dok anak saya? Ya suntik penenang, biar nggak ngamuk-ngamuk. Hidup segan, mati tak mau. Narkoba itu sangat berbahaya sekali. Coba kita cek di lapas-lapas narkotika itu Pak. Kalau yang tua-tua itu sehat, karena mereka cuma kurir, supir truk, bawa ganja, ketangkep. Mereka nggak make. Cuman kalau yang muda-muda, beler, ngences. Mumpung belum terlanjur, masukkan anak kita ke pondok pesantren. Jaga mereka semua. Belum lagi Android, Pak. HP itu. Kecanduan game itu kan sama dengan kecanduan narkoba. Jadi otak kita terinstal sedemikian rupa. Nah kalau di pondok, kan dia nggak boleh bawa HP. Ya sekali-kali pas dia pulang ke rumah lagi liburan, bolehlah dia pegang HP. Ke pondok ya tahan lagi HP-nya. Nah ini kan pelajaran bagi kita semua, banyak betul resikonya. Belum lagi pergaulan bebas Bapak Ibu. Hasil laporan Komite Nasional Perlindungan Anak dulu 2014 kalau nggak salah, sebanyak 62,7% remaja Indonesia sudah tidak perawan lagi. Ibu-ibu masih? Udah lewat lah ya. Ini pergaulan bebas merajalela sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Makanya pilihan mondok. Mondok itu jangan tanggung-tanggung, ya ada modal dikit Jawa Timur, kejauhan Jawa Tengah, kejauhan Jawa Barat, masih kejauhan ya Lampung, kejauhan Batu Putu. Ini gudangnya pondok pesantren semua. Ya mau anaknya mondok ke ujung Berung juga, kalau nggak jadi ya nggak jadi lah Pak. Mondoknya jauh jedut langit juga nggak, kalau nggak bakal jadi ya nggak bakal jadi. Ya tinggal tergantung keikhlasan kita saja. Kita mah kadang-kadang buat beli Android berani korban. Buat anak mondok pelitnya naudzubillah. Padahal sebetulnya keikhlasan orang tua itu akan menentukan nanti barokah buat anak-anaknya. Barokah dan manfaat ilmunya. Dan enggak mesti dia tuh pintar jedut langit. Saya setuju sama Gus Baha. Justru sebetulnya santri-santri yang goblok kata beliau, sing rodok-rodok geblek, pinter banget juga enggak, itulah yang hebat-hebat menjadi muassis pondok-pondok pesantren. Karena santri-santri yang pinter itu enggak mau pulang kampung. Yang pinter-pinter itu rumangsa pinter, bisa bersaing sama orang lain, tinggalnya di kota. Itu yang pinter-pinter, enggak mau pulang kampung. Nah yang geblek-geblek minder, di kota enggak mau, akhirnya pulang kampung. Tapi segoblok-gobloknya anak pondok, di kampung paling pinter agamanya. Mulai ada yang perhatian hibah tanah. Ningger, kamu lulusan pondok, manfaatkan ilmumu. Ini hibah tanah 1 hektar, bikin TPI lah di situ. Di TPI jadi gini ya, jadi pondok. Tiba-tiba megah menjadi muassis pondok pesantren besar. Ini santri geblek hebat. Yang tadinya biasa-biasa saja, standar ke bawah, tapi menjadi muassis pondok pesantren. Begitu acara akhir sana, Kiai Haji Lu'lu'il Maknun, keren. Nah santri yang pintar di kota,
boro-boro punya pondok, rumah aja masih ngontrak. Nah ini manfaat barokah ilmu itu. Jadi nggak ukuran Bapak Ibu, nggak masih pintar jedut langit, apa adanya saja masukin anak ke pondok. Masalah dia mau bakal jadi apa itu bukan urusan kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting yang namanya penegasan pendidikan putra putri kita semua, karena kita ini dihadapkan dengan masa banyak orang pintar di zaman sekarang tapi tidak benar. Mending orang goblok nggak benar, mafsadatnya masih kecil. Kalau orang goblok nggak benar, paling banter maling kotak amal masjid lah. Ini paling banter ini Pak. Atau berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Ini kerjaan goblok nggak benar nih. Tapi kalau pintar nggak benar, hancur negara kita ini. Itu yang korupsi kan orang pintar semua, betul nggak kira-kira? Yang ngabisin uang negara ini, yang mengkorupsi uang negara ini orang pintar semua, cuman nggak benar. Kalau orang goblok nggak mungkin korupsi lah Pak. Saya belum pernah ada nonton berita KPK nangkap petani lagi belepotan tanah sawah. Pak KPK ngapa petani ditangkap? Ini petani korupsi lumpur sekarung misalnya. Nggak ada keterangan begitu, nggak ada fakta sedemikian rupa orang pintar yang korupsi itu. Makanya ada anekdot ini. Ada guru SMA di Situbondo, Jawa Timur berarti ya. Praktikum disiapkan 1 gelas isinya air tawar, 1 gelas isinya alkohol. Disiapkan segenggam cacing yang masih hidup. Tahu cacing? Bahasa sini cacing itu apa? Iya, cacing juga ya. Cacing yang masih hidup itu. Murid-murid kan ngacung. Maaf Bu Guru, kata si murid-murid, lo ngapa? Bisa nggak prakteknya nggak usah dilanjutkan? Lo ngapa kata gurunya kalian jijik sama cacing? Bukan jijik sama cacing Bu Guru. Kami murid-murid ini sudah ngerti semua. Ngapain lagi dipraktekkan? Wong kami sudah ngerti. Ya tambah kaget Bu Guru, hebat murid sekarang pinter-pinter. Belum diajarkan sudah ngerti duluan. Oke, kata Bu Guru, coba kalian praktekkan ibu yang nonton. Sama murid-murid dipraktekkan segumpulan cacing diparoh, separuh masukin gelas isinya air tawar, separuh masukin gelas isinya alkohol, didiamkan setengah jam. Udah lewat setengah jam, kata murid-murid, tengok Bu Guru, cacing yang masuk air tawar masih hidup, cacing yang masuk alkohol mati semua. Maka Bu Guru, kata mereka, praktek telah menunjukkan kalau kita ingin bebas dari cacingan, banyak-banyaklah minum alkohol. Astagfirullahaladzim. Itu anak kita loh Pak. Kalau dipikir-pikir ya rodok bener ya. Cacing masuk air tawar, hidup. Cacing masuk alkohol, mati. Pantesan anak muda zaman sekarang demen mabok. Ngapa Bang mabok? Biar gak cacingan, kata dia. Ternyata sudah rajin mabok, cacingnya gak mati-mati. Akhirnya dimiras, dioplos. Begitu diminum, bukan cuma cacingnya yang mati, orangnya mampus juga akhirnya. Nah ini kan snapshot kalau kata orang sekarang. Potret singkat. Inilah kondisi generasi kita. Pinter mah pinter, sekolah tinggi-tinggi, tapi mereka tidak benar. Coba narkoba itu Pak. Orang pinter semua. Anak mahasiswa pakai narkoba. Sekarang ini ada lurah dulu di Bandar Lampung mimpin rapat sambil nyabu. Camat oknum tertangkap narkoba. Bupati di Sumatera Selatan ada yang ditangkap di rumah dinas pakai sabu-sabu. Jaksa pakai narkoba oknum. Hakim malah tugasnya di Lampung juga pakai narkoba ketangkep. Polisi malah komandan Pak ditembak anak buahnya, jedor kena pantatnya. Untung pantat yang kena, pakai narkoba. Oknum anggota TNI kolonel pangkatnya pakai narkoba. Kapolsek pesta narkoba di hotel bersama anak buahnya. Tuh kan, rusak artis kebanyakan. Makanya benar kalau kata orang bijak, artis dibayar mahal, tapi sayang ada yang diantaranya kelakuannya merusak moral bangsa. Tapi guru dibayar murah, tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Iya Pak ya? Murah-murah gaji guru itu.
Apalagi guru ngaji tambah murah. Mana guru ngaji nggak dapat sertifikasi lagi. Kadang-kadang mohon maaf Pak, TPA, TPQ itu maunya gratis kan orang tua kan. Coba kalau guru TPQ-nya bikin sahriah 10.000 aja sebulan, langsung bubar ngajinya. Masya Allah, ustadznya nggak ikhlas katanya. Sakit bener diomongin nggak ikhlas itu Pak. Cuman urusan uang 10.000 loh, diomongin nggak ikhlas nggak enak betul rasanya. Padahal apalah arti uang 10.000 dibandingin ngudut jenengan Pak. Coba bapak-bapak dimurahin sehari, dimurah-murahin ngudut 10.000 sehari itu. Jadi kalau sebulan 300.000. Nah kalau buat ngudut aja 300.000 sebulan, ya buat anak ngaji 300.000 juga, samain dong. Nggak usah banyak-banyak, murid guru ngajinya 20 orang saja. 300.000 kali 20, 6 juta. Guru TPQ Pak dapat 6 juta sebulan langsung kredit Agia. Pan keren. Bapak-bapak protes, maaf Ustadz, saya kan nggak ngudut. Nah apalagi nggak ngudut, membayarnya double 6 juta, ya 600.000. 600 kali 20 orang, 12 juta. Nggak jadi guru ngaji kredit Agia, langsung ngambil Innova dia. Pan keren. Kadang-kadang Bapak Ibu guru ngaji itu ngempet rasa ya Pak. Ini pengalaman soalnya saya itu. Mau minta sahriah sama orang tua wali santri, malu Pak. Karena ngejaga kehormatan Quran, karena tahu kita ini ngajar Quran. Masa kita minta Bu, ini sahriahnya, beras di rumah udah habis. Kadang-kadang nggak enak loh Pak. Nggak semua istri guru ngaji itu solehah semua. Nggak semua. Iya karena udah kadong aja Pak, udah kadong jodoh gitu. Kalau waktu bisa ditukar, mah tukar aja bini tuh. Ya nggak kira-kira. Nggak semua kan soleha. Ada juga yang judesnya, nauzubillah, cemberut. Mana beras udah habis, dipegang ngomongnya najis. Ada kan dipegang, najis kata dia. Cuman guru ngaji itu, dia terima ini ujian dari Allah kan begitu. Ini istrinya soalnya, dia terima apa adanya. Di rumah diambekin bini. Di tempat ngaji santri nakal-nakal. Beras udah habis, listrik token udah bunyi tit gitu. Malu sama tetangga tuh guru ngaji nggak kebeli listrik, nggak enak rasanya. Makanya kalau di kampung saya guru ngajinya pintar pakai ejaan bahasa Bukit Kemuning itu. Bada seba, yada saya, roda saro, bayaro. 1 jam ngajinya bayaro. Kata murid-murid begitu pulang ibunya nanya, ngaji apa tadi sama guru ngaji? Bayaro. Kata ibunya, oh bayaro. Besok njok tahu guru ngaji soda seso, bada seba, roda sero, sobaro. Emang kasihan betul guru ngaji. Makanya guru ngaji itu menurut saya guru paling ikhlas sedunia internasional. Gak ada guru ngaji yang demo minta diangkat PNS, betul gak kira-kira? Makanya saya ingatkan Bapak Ibu, kalau punya anak, biar ilmu anaknya barokah manfaat, antar ke guru ngaji. Jangan suruh mangkat dewe, walaupun TPQ. Ini nyelonong ke TPQ, kata guru ngaji, kamu siapa? Kapa? Kamu anak siapa? Anak bapak. Ibu kamu namanya siapa? Ya mama. Bingung guru ngaji ini anak siapa, tiba-tiba nongol. Yang benar itu antar ke guru ngaji, abi, umi, ustadz, ustadzah, yai, bu, nyai, titip anak kami. Mohon ajarkan Al-Quran dan ilmu yang lainnya. Kalau dia nakal marahin kami ikhlas. Kalau dia ngelawan bandel gebuk pantatnya kami juga ikhlas, nggak akan mempidanakannya. Tapi kalau dia goblok, ngaji nggak nyambung-nyambung, mohon sabar. Mungkin keturunan nggak jauh beda sama bapaknya, apalagi mamanya itu loh. Kebanyakan makan micin ya wajar lah Pak. Kalau anak tuh goblok ya jangan dimarah-marah Dan nggak boleh kan ngomong kamu goblok, nggak boleh sama anak. Orang lain boleh mengatakan anak kita goblok, tapi mamahnya nggak boleh, bapaknya nggak boleh. Karena ngapa? Itu menghancurkan harga dirinya, menghancurkan kepercayaan dirinya. Terima anak kita begitu. Seperti yang saya katakan tadi, tidak mesti Bapak Ibu pintar judul langit itu jadi orang hebat. Tidak mesti.
Bisa jadi orang yang kita anggap standar-standar saja, itulah yang akan jadi orang besar nantinya. Karena bicara tentang takdir Allah. Baik, dikit lagi. Yang berikutnya saya perlu ingatkan juga, ini kapas sudah sunat, maka sholatnya harus sudah ditertibkan. Karena begini, kita tuh kadang salah Bapak Ibu, nyunat anak tuh kegedean. Termasuk saya ini termasuk kesalahan, Pak. Karena saya tuh disunat umur kelas 5 SD. Begitu disunat, yang nonton banyak betul. Sakitnya nggak seberapa, malunya itu. Malu betul, udah ngerasa gede. Karena orang dulu tuh begini sih Pak, pengen hajatan, maka telat anaknya kan sunat. Udah mau tumbuh bulunya baru disunat kan. Itu malu-maluin betul. Makanya saya setuju sama orang Sunda. Orang Sunda itu kan nyunat cepet banget Pak. Setahun sunat, 2 tahun sunat, kan begitu ya. Makanya anak saya kemarin 5 tahun tak sunat. Pas betul pandemi lagi puncak-puncaknya. Alhamdulillah nggak perlu hajatan mikir saya. Bahagia aja ngomong. Jadi kan nggak hajatan kan perkara walimah itu kan perkara sunnahnya kan. Sunnah itu kan bisa dalam banyak bentuk. Cuman jangan nunda-nunda khitan anaknya. Karena apa? Biar dia bersih. Agar kita cepat mengajarinya untuk sholat dan menertibkan sholatnya. Murus sobiya bisolati idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak-anak untuk sholat kalau umurnya sudah 7 tahun. 7 tahun ini. Perintah, berarti sebelum 7 tahun sudah diajari sholat. Wa idza balagha 10 sinin. Kalau sudah berusia 10 tahun belum mau sholat juga, fadribuhu ilaiha gabbo, gara-gara meninggalkan sholat. Jadi kalau anak mandi hujan digebuk, nggak ada dalilnya. Anak nggak les matematika disepak, nggak ada dalilnya. Anak mandi hujan, anak nggak kursus, nggak berangkat sekolah disepak, nggak ada hadisnya. Tapi kalau anak nggak sholat, boleh digebuk. Yang digebuk pantatnya. Tapi ingat Bapak Ibu, ngegebuk itu mentok pendidikan terakhir. Yang nomor 1 keteladanan. Setuju nggak kira-kira? Ya buat apa ngamuk-ngamuk? Bapaknya nggak sholat, mamanya nggak sholat. Ketimbang bapaknya sholat, usalli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kodoan lillahi ta'ala. Lo kodoan jam 8 sholat subuhnya. Walaupun masih mending, ini kelihatan ngaji tuh. Kalau dia kodoan berarti ngaji dia Pak. Udah dapat taklimnya dia. Nah ketimbang bininya ngaji nggak pernah. Ketaklim males. Usalli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kesiangan bu jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru apa kata anaknya? Usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan, oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya dioplos. Orang Jakarta lebih hebring. Apa kata orang Jakarta? Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena semek don. Makanya orang tuanya nyontohin. Ingat pepatah orang Arab, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya ada pada anaknya. Orang Jawa nyaut apa kata orang Jawa? Nek bapak kalong, anak kampret. Nek bapak nyolong, anak nyopet. Yang namanya buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Baik, segmen terakhir sekarang, jangan lama-lama ya. Ajari anak kita, Pak Sukron Fatoni dan Ibu Aan Nur Hasanah, bakti sama orang tua. Ini yang bikin sakit di hati Bapak Ibu. Kita dihadapkan dengan zaman di mana muncul generasi yang sudah hilang bakti sama orang tua. Seperti yang disinyalir oleh Nabi, wa antalidal amata rabbataha. Nanti akan ada zaman budak-budak melahirkan tuan. Apa itu budak melahirkan tuan? Bukan budak Semendeng, kanye budak Ugan, lain budak Sunda. Budak melahirkan tuan itu ibu kandung. Ibunya yang mengandung, ibunya yang melahirkan.
Ibunya yang menyusui dan membesarkan. Tapi setelah anaknya sukses, anaknya memperlakukan orang tuanya seperti pembantunya sendiri. Ada zaman sekarang? Banyak. Mama, daripada bayar babysitter, mama aja yang ngasuh anak saya. Jangan-jangan banyak yang tersungging ini ya. Coba ibu-ibu tuh searching ya bu, tanya kalau bayar babysitter tuh berapa duit. Kan begitu. 1,5 juta paling murah loh sebulan bayar babysitter tuh. Maka searching, kalau yang babysitter mbahnya atau emihnya, ya kasih gak 1,5 juta. Ini mau boro-boro. Ketimbang si emih masuk angin, nah emih mak masuk angin, tolong antarin ke dokter. Nanti mak tunggu gajian, keburu mati maknya itu. Ya kalaupun nggak diajak ke dokter, kerokin dulu ke apa dia gimanain gitu. Nggak ada perhatian sama orang tua. Kadang-kadang lagi ngasuh, namanya orang tua kan pak. Si anak nakal lari lagi di numbur dinding, jedut dinding, darahan bibirnya, jontor, bengkak. Bapaknya nanya, mak anakku kena apa? Tadi lari-larian kata si nenek, jedut dinding, darahan bibirnya. Emak sih, ingat pak, walaupun nggak keras nggak bentaknya, emak sih nggak dilihat, sakitnya itu. Kalau si nenek bisa nyanyi-nyanyi, dia sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya dibentak anak itu bu, lebih sakit daripada melahirkannya. Betul nggak kira-kira? Tuh kan, ibu-ibu dendam semua tuh. Ingat anak-anak ini, jangan kayak gitu guys sama orang tua. Karena ngapa? Hati-hati dengan kata-kata. Jangan menyakiti orang tua. Ngomong saja sudah dikatakan gak boleh. Apalagi emak sih. Kenceng sih enggak suaranya, tapi itu nusuk ke dalam hati. Rasanya nggak enak betul. Borok-borok terima kasih. Borok-borok nyangoni. Tapi justru malah berkata sedemikian rupa. Karena begini Bapak Ibu, orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Buktikan kalau nggak percaya. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi nggak akan pernah cukup selama-lamanya. Bahkan saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, tidak akan mati anak yang durhaka kepada orang tuanya sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Buktikan, tidak akan pernah mati anak yang durhaka sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan orang tuanya. Saya ingin closing dengan kalimat begini. Ibu saya berkata, saya manggilnya Umah Pak, orang Sumatera Selatan ibu saya. Cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemah, umak dek denak minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam. Ini bahasa Inggris King Stone. King itu raja, Stone itu batu, batu raju Pak. Ame anak lemah, umak dek denak minta. Ne anaknya seneng, ne anaknya suge. Kalau anaknya kaya, senang, ibu nggak pengen minta. Betul nggak Bu? Tapi kalau dikasih ya mau kan. Tapi ya jangan ditawari Pak. Anak sekarang ini payah, geblek-geblek. Sekolah mah gelarnya sarjana, master, doktor. Tapi telepon ke kampung, ke Batu Kutu, anaknya udah di Jakarta nih. Mama, apa nak? Masih punya duit? Masih nak. Cukup mah? Cukup. Enggak, mama ngomong aja, perlu dikirim enggak? Enggak usah nak. Lo ngapain nanya? Ini payah nih orang, payah betul. Kalau mau ngasih orang tua itu jangan ditanya, Pak, Bu. Kasih-kasih aja. Bang dia enggak akan bakal minta kok. Udah kita kasih nih Pak 500.000 gopek. Nanti dikasih ke anak kita lagi kan separohnya. Itulah orang tua Bapak Ibu. Dia merasa berapapun yang kita kasih kebanyakan. Itu emak. Kasih 1 juta banyak amat kata dia. Kasih 2 juta banyak amat. Kasih 500.000 banyak amat. Itu emak. Tapi dikasih berapapun kurang itu bini. Benar kira-kira?
Bini mah gitu, kasih berapa aja kurang aja. Dan kalau ngasih emak berapa aja dikasih kebanyakan nak. Emang kamu masih ada, itulah ibu. Dikasih tetap mau, tapi ya jangan ditawari, rusak nanti harga dirinya. Ibu tuh paling pintar bohong sama anak. Hidup susah, makan susah, tetangganya kenduren. Yasinan, kendurenan, pakai besek, rendang begadang. Dapat bagian, semua disuapin ke anak. Anak nanya, mama nggak makan rendang? Enggak nak, mama nggak suka rendang. Padahal sambil nyuapin anak, nelen ludah itu pak. Itulah ibu sangat pandai berbohong sama anak. Sebaliknya kata ibu saya, ame anak sare, umak nangis siang malam. Kalau anak susah, siang malam ibu menangis. Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Mohon maaf pak, istri memang wajib taat suami, tapi suami tidak bisa mengalahkan orang tua kandung. Seorang ibu. Coba kalau istri masuk angin, pak pijitin, kena marah malahan. Boro-boro mijitin ngerokin, kena marah. Nggak tahu orang capek. Udah nikah soalnya. Coba kalau belum dapat bersimpuh, aku tidak bisa hidup tanpamu. Gaya lo. Begitu udah dapat, kena marah terus tiap hari bininya. Atau dibalik pak, bu maaf betul ya bu. Memang istri bakti sama suami, tapi istri nggak bisa mengalahkan ketulusan ibu kandung. Coba suami stroke bengek, prostat bocor kelek, asam urat, rematik, cerewet. Istri telat ngambil anduk marah, istri telat bikin teh marah, istri sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang satu. Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan ibu kandung. Maka kalau anak susah, siang malam ibu menangis. Maka benar kalau kata nyanyian, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan takkan pernah harap kembali. Selagi masih ada orang tua, itulah keramat kita yang sebenarnya. Muliakan orang tua, hidup kita akan mulia dunia sampai akhirat nantinya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.